Saudara-saudara, terima kasih saudara mendukung saya. Terima kasih saudara teriak Prabowo Presiden. Calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto terus menguat di bursa pemilihan Presiden 2024 mendatang. Hal itu karena Prabowo selalu terbuka dan merangkul semua kalangan baik masyarakat hingga partai politik lain di peta perpolitikan Indonesia. Keadaan ini menunjukkan Prabowo sangat independen dan tidak menutup diri dari pihak-pihak lain yang ingin bersilaturahmi. Hal ini kemudian diprediksi akan memberikan dampak positif terhadap elektoral Prabowo Subianto di bursa Capres pada tahun 2024. Elektoral Prabowo kian meningkat dari waktu ke waktu di berbagai hasil survei Indonesia. Itu juga membuktikan Prabowo merupakan sosok yang paling diminati masyarakat untuk melanjutkan posisi kepresidenan periode 2024-2029. Tidak lama ini Prabowo mengunjungi Partai Solidaritas Indonesia sebagai pola dan tindakan dari komunikasi terbuka yang selalu dilakukan Prabowo. Dalam kunjungan tersebut, PSI selaku partai baru sangat tersanjung dengan kehadiran Prabowo yang ingin menjalin komunikasi. Bahkan dikabarkan PSI secara resmi segera mendeklarasikan diri untuk mendukung Prabowo sebagai Capres 2024. Sementara juga sejumlah DPD satu Partai Golkar menginginkan partai berlambang pohon beringin itu mendukung Menteri Pertahanan, Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto sebagai bakal Capres di Pilpres 2024. Usulan itu mereka sampaikan langsung ke Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto saat pertemuan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali akhir pekan kemarin. Pertemuan tersebut digelar di tengah menguatnya isu desakan musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar. Dukungan sejumlah DPD satu Partai Golkar terhadap Prabowo itu bukan tanpa alasan. Prabowo yang merupakan bakal capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR itu dianggap memiliki elektabilitas yang signifikan dibandingkan dengan bakal calon lainnya. Misalnya, hasil Lembaga Survei Nasional atau LSN pada 10 hingga 19 Juli 2024 di 34 provinsi Indonesia yang menempatkan Prabowo Subianto di posisi teratas dengan meraih 33,8%, Ganjar Pranowo 20,2% dan Anies Baswedan hanya 16,4%. Ketua DPD 1 Partai Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurrahman mengatakan, para ketua DPD 1 menyampaikan harapan kepada Airlangga Hartarto agar memutuskan untuk berkoalisi dengan Gerindra dan ikut mendukung Prabowo sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Prabowo pun menyikapi dukungan DPD Partai Golkar terhadapnya sebagai calon presiden 2024. Prabowo mengaku bersyukur atas dukungan tersebut. Menteri Pertahanan tersebut menyebut Partai Gerindra telah menjalin komunikasi dengan Golkar. Ia menyatakan hubungan kedua partai berlangsung baik. Sinyal itu semakin kuat. Pasalnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan secara terang-terangan bahwa partainya tak mendukung bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan. Kepastian ini disampaikan Airlangga Hartarto saat menanggapi pernyataan Yusuf Kalla yang saat itu menyebut bahwa Partai Golkar hanya akan mendukung bakal capres Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo. Itu sangat benar bahwa Golkar tidak akan mendukung Anies di Pilpres 2024, kata Airlangga selaku Ketua Umum Partai berlambang beringin tersebut.
Anies Baswedan turut angkat suara soal sikap Ketua Umum Partai Golkar, yaitu Airlangga Hartarto yang menegaskan tak akan mendukung dirinya di Pilpres 2024. Ia tetap menganggap Airlangga tetap sahabat bagaimanapun situasinya. Adalah hal yang sangat pantas jika banyak elit yang mau mendukung Prabowo sebab elektoral Prabowo kian naik. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden unggul ketimbang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pada survei bulan Juli 2023, Prabowo meraih elektabilitas sebesar 48% di Sumbar, sedangkan Anies 39,5% dan Ganjar 6,2%. Elektabilitas tersebut muncul setelah indikator melakukan simulasi 3 nama bakal capres potensial. Adapun survei ini dilakukan pada 26 Juni hingga 10 Juli 2023. Indikator bertanya kepada 810 responden di setiap daerah pemilihan di Sumbar. Namun dikarenakan dapil di Sumbar ada 2, maka total responden yang diwawancarai oleh indikator dalam survei ini yakni sebanyak 1.620. Wawancara dilakukan secara tatap muka, sedangkan margin of error survei ini lebih kurang dari 3,5% dengan tingkat kepercayaan 95%.